Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat surga, ketemu lagi dengan saya. Semoga Allah masih merahmati kita semua, dan juga para pemirsa yang tidak ada di studio ini, yang tidak ada di ruangan ini, yang masih setia mendengarkan acara-acara kami dan melihat acara kami. Semoga Allah juga mudahkan urusan panjenengan semua. Baik, mengawali kajian kita pada hari ini, kita akan berbicara tentang keseharian hidup kita. Bagaimana mengatur kehidupan antara suami, istri, ayah, ibu dengan anak. Nanti akan kita pahamkan, akan kita ketahui bahwa setiap problema yang ada, Allah sudah berikan solusinya. Seringkali saat kita mengetahui ada anak-anak kita yang berangkat sekolah, berangkat dengan izin kita dari pagi, kemudian waktunya pulang, ternyata masih belum pulang. Pasti ada kegelisahan di situ. Gelisah, kok jam segini belum pulang? Nah, saat itulah kita sering bingung. Mau tanya ke wali kelasnya, kadang-kadang wali kelasnya juga tidak memegang HP-nya, sehingga berita itu tidak sampai. Kita coba telepon anak kita yang megang HP, nggak terjawab juga, masih centang satu. Waduh, ini masalah. Sesungguhnya saudaraku, sahabat surga, saat kita sedang dilanda seperti itu, kembalikan urusannya kepada Allah. Kan dari awal mereka sudah berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sudah titipkan mereka kepada Allah. Ya. Maka kita jangan khawatirkan mereka. Saat kita ingatkan mereka, waktunya belum sampai, sampaikan doa, ya Allah, selamatkan anak-anak kami, ya Allah, sehingga mereka bisa pulang ke rumah dengan kondisi selamat seperti sedia kala. Bila perlu, sampaikan suratul Fatihah, kirim. Begitupun dengan pasangan kita, misalkan suaminya ibu-ibu nih, berangkat kerja, waktunya sudah pulang, belum pulang, ditelepon nggak bisa, di WA nggak dijawab. Gak usah panik. Sampaikan suratul Fatihah, sampaikan kepada Allah, aku sudah titipkan suamiku kepada Engkau, ya Allah, maka tolong pulangkan dia dengan kondisi yang selamat. Maka seringkali kalau ini tidak menjadi masalah buat kita, hati kita akan menjadi aman-aman saja. Tapi jamaah sahabat rahimakumullah, saat kita sedang dilanda oleh ujian, anak-anak kita tidak mampu dikontrol, tidak mampu diberikan nasihat, bahkan pasangan hidup kita, entah istri kita atau suaminya ibu-ibu, ya, gak bisa diatur, gak bisa dikontrol, gak bisa diajak untuk menuju Allah, minta ridhonya Allah. Gelisah, pasti akan ada ganjalan di sini, ya Allah. Ujian apa yang sedang menimpa diri kita, ya Allah? Ini ujian yang seringkali kita hadapi ketika menghadapi hal yang paling kecil. Kenapa? Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jauhkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ini menjadi satu catatan, sahabat. Kalau kita mampu menjaga diri kita, insya Allah kita akan mampu membawa keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita untuk tetap berada di jalan Allah. Bagaimana sebaliknya? Nah, ini PR. Allah sudah ingatkan dalam surat At-Taghabun, ayat ke-14 diingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Penekanannya di situ kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, suami-suamimu, istri-istrimu, ya, dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Aduan lakum, menjadi musuh bagimu. Kenapa? Tidak mudah diatur, susah diajak, diberikan nasihat, berat buat kita. Maka Allah katakan, fadharuhum, ya, hati-hati engkau terhadap mereka. Kata Bang Nabi, waspadalah, waspadalah. Ya, ingat, disuruh hati-hati kita oleh Allah. Tapi apa jawab Allah? Ketika Allah kasih musibah, Allah kasih masalah, pasti akan ada solusinya, akan ada jawabannya. Ya. Kunci yang pertama, ya. Wa in ta'fu, jika engkau memaafkan mereka, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru, dan engkau mengampuni mereka, apa jawab Allah? Ya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu luar biasanya Allah. Kasih masalah, dikasih jawaban atas masalahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Gak pakai lama. Ada musibah, akan ada jawaban dari musibah itu. Ada masalah, ada penuntasan masalah itu. Maka saat kita sedang digoda, saat kita digoda betul oleh pasangan hidup kita, anak-anak kita, perbanyak istighfar. Ya Allah, sekian lama saya boleh jadi zolim terhadap diri saya, ya Allah, sehingga saya tidak mampu mendidik anak-anakku, tidak mampu mendidik pasanganku. Belajar memaafkan, tidak memarahi mereka, dan mengampuni mereka. Sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah. Allah tuh gampang. Kalau kita minta dengan sebenar-benarnya permintaan kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Ingat, para nabi dan rasul pernah mengalami masalah. Lihat ketika Nabiullah Adam alaihissalam diperintahkan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Jangan kau dekati pohon itu ya, dan nanti kamu akan termasuk orang yang merugi. Fa'azallahum syaitan, digoda oleh syaitan, sehingga Nabi Adam mengambil buah itu. Dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah, tapi diampuni. Bahkan diajarkan cara berdoa untuk minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim, ya Allah. Ngaku dirinya zalim. Kenapa? Kalau kita sudah mengakui diri kita zalim, ya, minta diampunkan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kalau kita tidak mampu, Allah tidak mengampuni kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Nabiullah Yunus alaihissalam pun sama. Ketika dia berdakwah, beliau berdakwah sekian lama tidak mendapatkan umat, kecewa, mutung, lari ke atas kapal. Berangkat tengah malam, tiba-tiba goncang itu kapal karena harus beberapa orang harus keluar dari kapal itu, dilempar. Dilakukan pengundian, termasuk salah satunya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Diundi lagi, nggak mungkin ini Nabi, nggak mungkin dia salah. Dicoba diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke tempat waktu gelap, waktu malam, dimakan oleh ikan yang besar, yang di dalamnya penuh dengan kegelapan, dan dibawa ke dasar laut yang paling dalam, gelap gulita. Makanya mendapatkan gelar Zunnun, orang yang mendapatkan 3 macam kegelapan. Apa jawab dia? Kalau dia minta, ya Allah tolong keluarkan aku dari ikan besar ini, Allah akan mudah, karena beliau seorang nabi, dikeluarkan dengan mudah begitu saja. Tapi bagaimana proses dari dasar laut yang paling dalam untuk naik ke atas? Butuh proses yang amat panjang, dan beliau boleh jadi tidak akan mampu menahan nafasnya sampai permukaan laut. Tapi dia hanya berdoa, berdiam di 3 malam itu,
sepertiga kegelapan malam itu dia katakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada satupun Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim. Allah selamatkan. Setelah itu apa? Dapat hadiah, diberikan jamaah umat yang banyak setelah itu. Maka sahabat, yuk, ibu-ibu, sahabat semua, adik-adik, pemirsa, kalau kita mengalami masalah, ada ujian dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan saudara-saudara kita, yakin kalau kita mampu memaafkan mereka, tidak pernah memarahi mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, Allah yang akan menurunkan rasa rahmat, pengampunan dan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah masih ridho dengan setiap amalan-amalan kita, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Ini saja yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.